Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafir Harisi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Ibrahimi. Di sini saya akan mempresentasikan bab bahasa Indo paragraf alinea dalam teks. Di sini ada 4 topik, yaitu pengertian paragraf, fungsi paragraf, syarat paragraf baik dan benar, jenis-jenis paragraf. Next, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Paragraf mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Sebuah paragraf minimal terdiri 3 kalimat dalam penulisan karangan ilmiah. Dalam paragraf memiliki gagasan utama dan beberapa gagasan bawahan. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf kalimatnya saling terkait dan tidak bertentangan. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut kalimat topik, dan kalimat yang bergagasan bawahan adalah kalimat penjelas. Oke, next. Fungsi paragraf ada 2, itu bagi penulis dan bagi pembaca. Yang pertama, bagi pembaca itu adalah memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Terus fungsi yang kedua, wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Fungsi ketiga, pemisah setiap unit pikiran yang berupa ide, sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. Fungsi keempat, penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan. Fungsi bagi pembaca, yaitu pertama, memudahkan pembaca memahami gagasan utama paragraf. Fungsi kedua, pembaca mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Fungsi yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan. Fungsi keempat, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Dan fungsi yang terakhir, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Oke, next. Yang ketiga, ada syarat paragraf yang baik dan benar. Paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, kesatuan yang kompak. Semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua, koherensinya yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Cara mengaitkan antar kalimat dalam paragraf dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Pengulangan kata kunci repetisi yang terdapat dalam setiap kalimat. B. Penggunaan kata penghubung konjungsi setiap awal kalimat dengan tepat dan benar. C. Penggunaan kata ganti orang atau kata ganti penunjuk sebagai pengganti gagasan utama dengan kata-kata seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, ini, dan lain-lain. Oke, next. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. Syarat yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik dalam paragraf ditempatkan pada yang pertama, A. Kalimat topik pada awal paragraf disebut deduktif. Kalimat topik pada akhir paragraf disebut induktif. Kalimat topik pada awal paragraf dan akhir paragraf disebut deduktif-induktif. Kalimat topik pada tengah paragraf disebut naratif, dan kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf disebut deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama. Oke, next. Syarat yang kelima, penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. 8. Penulis paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. Yang ke-9, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat
kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Yang terakhir, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Oke, next. Jenis-jenis paragraf. Dalam karangan terdapat bermacam jenis paragraf. Macam jenis paragraf tersebut juga jika diperhatikan dari berbagai sudut pandang. Berikut ini ditampilkan berbagai jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan, diantaranya paragraf pembuka yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Yang kedua, paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. Yang terakhir, paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. Oke, next. Jenis-jenis paragraf yang perlu diperhatikan pada jenis paragraf yang tadi itu ada pembuka. Paragraf ini berfungsi mengantar pokok masalah karangan. Paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Yang ketiga, kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami pokok masalah yang akan diuraikan. Yang terakhir, kalimat dan paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Terus yang perlu diperhatikan pada jenis paragraf isi, yang pertama, mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. Yang kedua, perlu dijaga keserasian dan kologisan antar paragraf. Yang ketiga, pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. Yang keempat, memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan, diagram, grafik kurva. Menyiapkan uraian pokok masalah yang disintetiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Terus hal yang perlu diperhatikan pada jenis paragraf penutup. Yang pertama, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskannya. Paragraf ini ditampilkan sebagai sebuah kesimpulan. Paragraf ini harus mendapatkan kesan positif dan informasi, pengetahuan yang logis dan kondusif. Paragraf ini berupa jawaban singkat dari uraian terdapat di paragraf pembuka. Paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. Berdasarkan kesimpulan paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi atau usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Oke, next. Jenis-jenis paragraf. Yang kedua, jenis paragraf diperhatikan dari sudut pandang sifat tujuan karangan. Di antaranya paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. Yang kedua, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan logis. Yang ketiga, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang memberikan suatu suasana, area, dan benda. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. Yang terakhir, paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang mempengaruhi atau merajuk orang tentang sesuatu. Oke, next. Jenis-jenis paragraf yang ketiga. Jenis paragraf ini diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Di antaranya, yang pertama, paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif. Deduktif-induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. Yang keempat, paragraf generatif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Yang terakhir adalah paragraf tanpa kalimat topik, adalah paragraf yang menyeimbangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Oke, next. Jenis-jenis paragraf yang keempat.
keempat, jenis paragraf ini diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Di antaranya yang pertama paragraf menerangkan, yang kedua paragraf merinci, yang ketiga paragraf contoh, yang keempat paragraf buktian, yang kelima yang paragraf pertanyaan, yang keenam paragraf perbandingan, dan yang terakhir paragraf sebab akibat. Oke, next. Itu saja dari saya, kurang selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.